Saya terusik dengan satu ayat di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Itu akan terjadi pada hari terakhir. Di atasnya dikatakan bukan orang yang bersumpah Tuhan yang akan selamat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan lanjutannya yang tadi kita baca bahwa pada hari terakhir banyak orang yang bilang, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Lanjutannya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu hal yang cukup mengusik saya waktu saya baca ayat ini. Dan kemudian di satu bagian Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, ini satu statement yang penting, bagaimana kita mungkin selalu berpikir bahwa Allah pasti mengenal kita. Betul, Allah pasti kenal setiap kita satu persatu. Allah kenal setiap apapun yang kita lakukan satu persatu. Tetapi maksudnya Allah tidak mengenal kita dalam ayat yang tadi, itu artinya adalah Allah memilih untuk tidak mempedulikan kita. Allah tidak peduli dengan apapun yang kita lakukan, karena lanjutannya adalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu. Dan ini menjadi pertanyaan saya adalah, seringkali kita terlalu yakin bahwa kita mengenal Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah juga mengenal kita? Apakah Allah juga tahu tentang apa yang kita lakukan? Apa Allah juga kenal kita secara persis? Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Mungkin ada di antara Anda yang tahu pendeta besar siapa, misalnya Pak Niko gitu, atau Pak Gilbert misalnya. Anda merasa bahwa kita mengenal dia. Kita tahu, kita mengenal dia, gitu ya. Kita sering dengar firman Tuhannya, mungkin ada di antara kita juga yang ikut kebaktian bersama-sama. Kita tahu konsep-konsepnya dia, kita merasa bahwa kita mengenal dan kita tahu tentang dia. Tetapi kalau pertanyaannya dibalik sekarang, apakah Pak Niko atau Pak Gilbert tadi mengenal kita? Itu yang belum tentu, gitu. Nah, hal yang sama juga dengan kita. Kita seringkali merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan, kita sering beribadah, kita udah lama ke gereja, kita ikut Tuhan. Gitu. Kita tetap tahu tentang bagaimana kasih Tuhan, kita tahu tentang bagaimana Tuhan mati buat kita, tapi pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan juga mengenal kita? Apakah jangan sampai terjadi seperti yang dalam ayat tadi dikatakan bahwa pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal kamu. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak mengenal bukan karena Tuhan tidak kenal dalam arti kata seperti yang kita bayangkan ya. Tetapi di sini dalam arti kata maksudnya Tuhan memilih untuk tidak peduli dengan kita. Gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan, apakah dengan semua yang kita lakukan sekarang, apakah dengan sebuah pelayanan yang kita kerjakan seperti pada yang digambarkan tadi, dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, dia bernubuat, yang semua dia lakukan demi nama Tuhan, tapi pada waktu terakhir Tuhan berkata bahwa aku tidak mengenal kamu. Gitu. Kata-kata ini cukup mengusik saya dan saya bertanya pada Tuhan, maksudnya apa gitu? Maksudnya dalam arti kata, bagaimana itu bisa terjadi gitu? Gitu ya. Terus apa yang kita lakukan supaya Tuhan mengenal kita? Gitu. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana yang tadi, misalnya seperti saya tadi bilang, mungkin kita sering nonton Pak Niko, kita sering nonton misalnya atau ikut kebaktian dari Pak Gilbert, kita merasa kita kenal, kita tahu dia. Tetapi apakah dia tahu kita? Apakah dia mengenal kita? Itu belum tentu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia mengenal kita? Secara mudah, saudaraku, saya kasih ilustrasi sederhana. Caranya supaya Pak Gilbert atau Pak Niko mengenal kita, cara paling mudah adalah Anda sering-sering mampir ke rumahnya. Anda sering-sering ngobrol dengan dia secara pribadi. Anda sering-sering meluangkan waktu bersama-sama, makan bersama, jalan bersama, maka pasti dia akan mengenal kita. Betul nggak? Secara mudah seperti itu, saudaraku. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa karena saya ikut kebaktian terus dengan Pak Niko, karena saya ikut kebaktian terus dengan Pak Gilbert, maka saya mengenal dia. Betul. Tapi dia belum tentu mengenal kita. Nah, caranya supaya Pak Gilbert atau Pak Niko tadi mengenal Anda, maka caranya kita sering-sering mengunjungi dia, bicara pribadi dengan dia, memberikan waktu untuk makan berdua, dan memberikan waktu-waktu yang sifatnya pribadi, itu otomatis akan membuat dia mengenal kita. Begitu juga dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa saya udah banyak melakukan pelayanan, saya banyak ikut kebaktian, tetapi kita tidak pernah punya waktu untuk komunikasi dengan Allah pribadi. Kita tidak pernah punya waktu untuk datang pribadi dengan Allah dan berdua dengan Allah. Itulah yang membuat Allah tidak mengenal kita. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda pengen supaya Allah mengenal kita, itu sebenarnya mudah karena Allah pada dasarnya memperhatikan setiap umatnya. Dalam firman Tuhan dikatakan dia mengenal domba-dombanya. Dan kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan dalam arti kata tadi dikenal, Allah memperhatikan kita, maka sering-sering mengunjungi dia.
Sering-sering memberikan waktu pribadi bersama-sama dengan dia, sering-sering datang menghampiri hadiratnya, dan berkomunikasi pribadi dengan dia. Maka dia pasti akan sangat mengenal kita. Bukan masalah berapa mujizat yang udah kita adakan, bukan masalah berapa banyak nubuatan yang kita sampaikan, bukan berapa banyak setan yang sudah kita usir demi nama Tuhan, tapi bagaimana kita mempunyai komunikasi pribadi dengan Allah, sehingga Allah mengenal kita. Gitu. Nah, ini yang ingin saya bahas sekarang tentang bagaimana supaya kita sama-sama mari kita mengenal Tuhan dan biarkan Tuhan mengenal kita. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita sudah melakukan sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sama-sama mari koreksi diri kita. Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan mengenal kita seperti kita mengenal Dia? Mari kita mengenal Tuhan lebih lagi dan izinkan Tuhan mengenal kita. Dan biarkan Tuhan semakin lama semakin mengenal kita. Lakukan sesuatu untuk mendatangi Tuhan. Lakukan sesuatu untuk ada di hadirat Tuhan selalu sehingga Tuhan mengenal kita. Datang ke hadiratnya, komunikasi pribadi dengan Dia. Gitu. Dan itu membuat Tuhan akan semakin mengenal kita.